Saat lisan tak mampu bersyahadat di waktu sakaratul maut datang. Sahabat, dalam kitab Irsyadul Ibad, diriwayatkan bahwa seorang sahabat Rasulullah, Alqamah, adalah seorang yang sangat rajin beribadah. Ia tekun dalam sholat, puasa, dan sedekah. Suatu hari ia sakit keras hingga mendekati ajalnya. Istrinya lalu mengirim kabar kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, suamiku Alqamah sedang dalam sakaratul maut. Aku ingin memberitahukan kondisinya kepadamu." Maka Rasulullah SAW mengutus Ammar, Bilal, dan Syuhaib seraya bersabda, "Pergilah kalian kepadanya dan tuntunlah ia mengucapkan syahadat." Mereka pun datang dan mendapati Alqamah sedang sakaratul maut. Mereka menuntunnya membaca La ilaha illallah, namun lisannya tidak mampu mengucapkannya. Lalu mereka mengabarkan hal itu kepada Rasulullah SAW. Beliau bertanya, "Apakah kedua orang tuanya masih hidup?" Dijawab, "Wahai Rasulullah, ibunya masih hidup dan sudah tua." Rasulullah SAW kemudian mengirim pesan kepada ibunya, "Jika engkau mampu datang, datanglah kepadaku. Jika tidak, tetaplah di rumah. Aku yang akan datang." Ibunya berkata, "Diriku sebagai tebusannya, aku lebih pantas untuk datang." Ia pun berjalan dengan bersandar pada tongkat hingga menemui Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bertanya, "Wahai ibu Alqamah, jujurlah kepadaku, bagaimana keadaan anakmu?" Ia menjawab, "Wahai Rasulullah, dia rajin sholat, puasa, dan bersedekah." Rasulullah SAW bertanya lagi, "Bagaimana hubunganmu dengannya?" Ia menjawab, "Aku marah kepadanya." Beliau bertanya, "Kenapa?" Ia berkata, "Dia lebih mengutamakan istrinya dan durhaka kepadaku." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya kemarahan ibu Alqamah telah menghalangi lisannya dari mengucapkan syahadat." Kemudian beliau bersabda, "Wahai Bilal, kumpulkan kayu bakar yang banyak." Ibunya berkata, "Wahai Rasulullah, apa yang akan engkau lakukan?" Beliau menjawab, "Aku akan membakarnya dengan api." Ibunya berkata, "Wahai Rasulullah, itu anakku. Hatiku tidak kuat melihatnya dibakar di hadapanku." Rasulullah SAW bersabda, "Wahai ibu Alqamah, azab Allah itu lebih dahsyat dan lebih kekal. Jika engkau ingin Allah mengampuninya, maka ridolah kepadanya. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sholat, puasa, dan sedekahnya tidak bermanfaat selama engkau masih murka kepadanya." Maka ibunya berkata, "Aku bersaksi kepada Allah, para malaikatnya, dan semua yang hadir, bahwa aku telah ridho kepada anakku Alqamah." Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Bilal, pergilah dan lihat apakah ia sekarang bisa mengucapkan La ilaha illallah. Barangkali ibunya hanya berkata demikian karena malu kepadaku." Bilal pun pergi. Ia mendengar dari dalam rumah Alqamah berkata, La ilaha illallah. Bilal masuk dan berkata, "Wahai semua yang hadir, sungguh kemarahan ibunya telah menghalangi lisannya dari syahadat dan keriduannya telah melancahkan lisannya." Kemudian Alqamah wafat pada hari itu. Rasulullah SAW hadir, memerintahkan untuk memandikan, mengkafaninya, mensyalatinya, serta ikut dalam pemakamannya. Setelah itu beliau berdiri di tepi kuburnya dan bersabda, "Wahai kaum muhajirin dan ansor, siapa yang lebih mengutamakan istrinya daripada ibunya, maka atasnya laknat Allah, para malaikat, dan seluruh manusia. Allah tidak menerima amalnya sedikit pun hingga ia bertaubat kepada Allah, berbuat baik kepada ibunya, dan mencari keridoannya. Karena ridho Allah ada pada ridho ibu, dan murka Allah ada pada murka ibu." Sahabat, dari kisah ini, coba kita renungkan. Jangan pernah merasa aman hanya karena rajin ibadah. Cek hubungan kita dengan orang tua, terutama ibu. Jika masih ada luka di hati mereka, segera minta maaf. Luangkan waktu untuk berbakti, walau hal kecil. Doakan mereka setiap hari, itu bukti cinta kita kepada mereka. Kadang, yang menghalangi kita masuk surga bukan kurangnya ibadah, tapi satu hati yang telah kita sakiti. Kalau hari ini orang tua kita masih hidup, jangan tunggu besok untuk berbuat baik, karena kita tidak tahu siapa yang lebih dulu pergi. Kalau kisah ini menyentuh hatimu, tulis di kolom komentar, "Ya Allah, lembutkan hatiku untuk berbakti pada orang tuaku." Dan share video ini, siapa tahu bisa menyelamatkan seseorang sebelum terlambat dan menjadi tambahan amal untuk kita semua.